Tapi sekali lagi, dari diskusi mungkin hampir, bahkan lebih dari 10 kali ya, kalau saya berdiskusi dengan Pak Jokowi, baik berdua atau sama teman-teman, saya meyakini bahwa 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk ke PSI. Ada sebuah ungkapan yang menurut Om Begawan ini jadi pegangan kita dalam setiap ambil keputusan. Nah, ungkapan itu berbunyi, adalah baik jadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Nah, ini tolong resapi kalimat ini. Karena ini berkaitan sama analisis kita atau topik ngompol yang mau Om Begawan bedah. Tak ulangi lagi ya. Adalah baik jadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Nah, bila enggak diresapi atau dipahami, kesannya hampir sama. Tapi rasanya ya enggak beda itu. Tetapi nanti setelah materi tak sampaikan, kita konfirmasi ulang, apakah pernyataan itu tepat atau enggak. Oh iya nih, Om Begawan mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya suami Mbak Nana, Mas Ibrahim Syarif Assegaf kemarin, dan tadi sudah dimakamkan. Ya, semoga keluarganya diberi ketabahan. Semoga mendapat tempat terbaik di sisinya. Dari berbagai ucapan duka, rasa simpati para tokoh, Begawan kok yo rakrung ucapan dari keluarga mantan presiden ketujuh, atau dari Wapres, atau dari Ketua Umum PSI. Ada yang tahu kenapa? Ya gak mungkin belum dapat kabar berita, itu beritanya nasional. Dan Mbak Nana itu, Mata Najwa itu kan cukup terkenal untuk kalangan publik Indonesia. Balik ke perkara tadi. Ungkapan adalah baik menjadi orang penting, namun lebih penting jadi orang baik. Mau kita jadikan ukuran atau standar pada berbagai manuver-manuver Jokowi, dan manuver-manuver itu tak batasi sejak isu 3 periode mencuat. Maksudnya 3 periode itu ingin berkuasa, ingin menjabat 3 periode, 2 periode kurang. Berarti setelah COVID ya, sekitar tahun 2022. Nah, setelah purna, Jokowi berusaha jadi orang penting atau jadi orang baik. Maksudnya orang penting tidak selalu punya jabatan. Penting di sini adalah jadi faktor penentu abang hijaunya, merah hijaunya situasi politik kita. Lalu dikabarkan, bila Jokowi berencana masuk ke PSI, artinya pimpinan anak lanang. Gitu. Lalu pertanyaan wartawan padanya, apakah mau mendaftar sebagai Ketua Umum PSI? Itu ditanya oleh wartawan. Jawabnya begini, ya jangan sampai saya kalah kalau mendaftar. Ini piye ini? Lah tentu maksudnya mendaftar untuk perebutan kursi jabatan ketua umum loh, bukan sekedar sebagai kader semata. Jadi kalau tarung betul mau mendaftar berebut jadi ketua umum PSI, yo jangan sampai kalah. Artinya ada pertarungan yang betul-betul formal, ora settingan gitu. Selain nama presiden, mantan presiden ketujuh itu, ada juga nama lain yang sudah memperoleh dukungan dari pengurus wilayah PSI. Ya tentu Bro Kaisang masih muncul, dia kan incumbent. Terus ada Sis Isyana Bagus Oka yang sudah didukung pula oleh DPW PSI Bali itu. Nah, Kongres PSI sendiri kalau nggak salah akan dilangsungkan 2 bulan mendatang di kota Surakarta, Jawa Tengah. Wah, saya ke sana ini mesti nonton. Lalu di sisi lain, dengan munculnya kabar itu dalam sebuah talk show di televisi, Koordinator Relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed, itu Bung Selvister Matutina, hahul yakin 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk PSI. Saya meyakini bahwa 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk ke PSI. Tenan ini. Kira-kira dengan apa yang disebut Bung Silvester? Ngompol percaya yang mana? Jadi ketua umum PSI atau malah sebaliknya? Tetap berada di luar PSI. Ya mari kita bedah ucapan Silvester
Stalun ini, Sylvester ketua relawan Solmed ini. Ya kalau rata-rata ngompol menilai ucapan Jokowi intine sing kan kiri belok kanan, alias Anda bilang iya sesungguhnya enggak. Cara gampangnya membaca Jokowi itu pakai teori cermin. Logikanya terbalik. Yang dijalan itu beda dengan yang dikatakan alias berkebalikan. Karena kita ngaca itu, yang gerak tangan kanan, penampakan di cermin seakan-akan dia pakai tangan kiri toh. Versi mata yang bercermin itu. Berarti apa yang dikatakan Bung Sylvester itu benar. Benar itu. Bilangnya kalau mendaftar jangan sampai kalah, maka yang akan terjadi justru malah dia gak akan mendaftar sebagai kandidat ketua umum PSI. Benar itu. Masa sekelas Sylvester bisa sejago itu menebak apa yang terjadi? Nurut Begawan itu bukan menebak, tetapi memang ditugaskan sama Jokowi mengangkat isu ini. Ini penerawangan Begawan, opini Begawan, kesimpulan Begawan. Biar tambah gayeng, bisa jadi polemik. Kata-kata dia sampai berani naruh persentase 9,9% loh. Berarti 100%, wong kurang 0,0%. 0,001%. Jokowi tidak gabung ke PSI, wis kaya sing ngechat Lombok wae. Ngerti sadurunge winarah. Bagaimana pandangan Begawan atas apa yang dikatakan koordinator Solmed itu? Ya setujulah. Memang ini gimmick kok, dolanan biar terkesan ada perdebatan di netizen. Kelasnya Jokowi itu kan sudah turun. Kalau saya memandang permainan-permainan seperti ini, manuver-manuver seperti ini, jadi keguyonan politik Indonesia. Pro kontra Jokowi akan ke PSI apa enggak? Tujuannya satu, ya biar naik perhatian publik aja sih. Nama Jokowi masih jadi pembicaraan bagi rakyat mayoritas atau kebanyakan kita. Baik jadi ketua umum PSI atau enggak di PSI, gak ada yang penting-pentingnya itu. Pentingnya apa? Buat rakyat, renek. Sedangkan buat Jokowi sendiri, dia itu lagi gerak-gerak, ragu-ragu lah, gojak-gajek, mamang itu bukan mamang teman saya, enggak, mamang alias ragu-ragu, mau jadi ketua umum PSI atau tetap di luar, tidak ada posisi yang menguntungkan bagi Jokowi. Coba dinilai saja, apa sih untungnya buat Jokowi? Nek pegang ketua umum partai, wali kota sudah 2 periode, meski gak kena 10 tahun. Pernah gubernur DKI 2 tahun, kemudian 2 periode presiden. Justru dengan jadi ketua PS itu mendowngrade posisi politiknya jadi down. Tidakkah harapan para Jokowi lover, jabatan satu-satunya yang paling layak disandang, tidakkah jadi sekjen PBB? Ngono toh. PBB ora percaya. Iki PBB yang United Nation loh. Oh, dudu partai bulan bintang. Apa perasaan para pendukungnya? Didukung biar jadi sekjen PBB. Malah itu ketua umum PSI. Dia diisukan mau masuk Golkar, nggak ada buktinya. Dikasih karpet biru sama PAN, yo gerak diambil gitu loh. Yang begini-begini ini makin bisa kita lihat. Dia wis gak punya pengaruh di kalangan elit itu. Kalau toh pun ada, itu tentu beda sama awal-awal purna tugas. Ada banyak rencana Jokowi yang sering berganti. Kalau ngompol ingat loh, waktu masih didukung PDIP, Budi Ari yang jadi ketua umum Projo sempat melontarkan rencana relawan jadi partai politik. Niatan itu nek duduk karena perintah jelas gak mungkin. Si Budi Ari ngomong Projo mau jadi partai politik. Nah jelang pemilu atau tepatnya Juli 2023. Tiba-tiba Kaisang jadi ketua umum PSI. Waktu kampanye pemilu, marak baliho-baliho PSI bertuliskan PSI partainya Jokowi. Lah ini. Usai Pilpres terbesit ide Jokowi mau bikin partai super TBK. Udah bingung ini. Berarti rencana awal organ relawan jadi partai otomatis batal. Disusul usai pelantikan presiden dan wapres. Tiba-tiba Jokowi bilang konsep partai super TBK sudah diadopsi oleh PSI. Ya itulah. Maka masyarakat seharusnya paham siapa
Pak Jokowi ini sekarang sebenarnya? Loh, asumsi kita loh. Jokowi itu bakal berlabuh di partai mawar pink itu. Nah, dengan munculnya pernyataan Bung Selvister, 99,9% tidak akan jadi kader PSI, berarti kesimpulan Jokowi mau masuk partai. Ora sida meneh. Kalau ada yang bingung, kok terkesan pelin-pelan, nggak jelas bolak-balik, ya begitu itu di politik. Apalagi sekelas Pak Jokowi yang sering ngomong A, keluarnya B. B, C, dan sebagainya. Segala keputusan yang bakal diambil faktornya satu, yakni kepentingan aja. Bolak-balik silahkan. Oh, itu politik. Nah, seorang politisi tulen sekelas Jokowi, syarat mental yang wajib dipunyai adalah mental oportunis. Bukan negarawan. Ya, bukan seorang mental yang punya idealisme. Apa itu mental oportunis? Sebuah mental yang berpatokan pada setiap keputusan yang diambil wajib menguntungkan dirinya. Nek ora untung, moh. Iya nih, kalau posisi atau situasi tidak menguntungkan, ya diabaikan. Cara berpolitik itu kudu duablek, nggak punya malu. Basa Jawane rai gedek. Gonta-ganti rencana politik itu wis biasa orang diisin gitu. Nah, politisi oportunis dengan politisi berkarakter itu beda. Contoh nih, Bu Mega itu politisi berkarakter. Yang kesetiaannya pada value, nilai prinsip politisi oportunis akan setia pada kepentingan. Dan itu bukan kepentingan rakyat. Apa kepentingannya? Ya kekuasaan kalau politisi oportunis. Beda dengan yang berkarakter. Kekuasaan atau yang selalu memberinya keuntungan untuk terus punya kekuatan power atau pengaruh dalam lingkaran kekuasaan. Maka politisi oportunis dengan segala upaya dirinya harus jadi faktor penting. Dirinya harus terus-menerus dikalkulasi sebagai faktor yang dipertimbangkan, tidak boleh tidak dianggap sepele. Jokowi akan terus berusaha menjadi faktor penting di situasi politik bangsa. Bila dirinya ditinggalkan, maka artinya tidak dianggap, alias bukan faktor penting. Dan ini yang paling tidak diharapkan sama Jokowi. Ya, mau disebut sebagai perusak konstitusi, mau statusnya dipecat dari partai, mau dicap pengkhianat, ya nggak peduli. Emangnya gua pikirin pasti begitu. Pokoknya dalam setiap kebijakan negara, perjalanan politik nasional, nama Jokowi mesti disebut. Jokowi hanya sedang menempatkan namanya sebagai salah satu faktor dalam perjalanan pemerintahan. Ini opini Bung Kawan, pendapat Bung Kawan. Makanya hati kecilnya selalu merekah. Setiap kali Prabowo menyebut nama dia di berbagai pidato, apalagi sampai teriak, hidup Jokowi. Wah, dalam hal itu baru disadari sekarang oleh Prabowo. Coba perhatikan saja. Presiden kan wis mengurangi bertemu, menyebut hingga menyanjung-nyanjung nama bestinya itu. Setiap pidato, Presiden baru sadar dengan berulang kali menyebut nama orang yang digantikan. Posisi dirinya berarti berada di bawah bayang-bayang mantan kompetitor di 2014 dan 2019. Lah begitu Jokowi tahu Presiden sadar, tak lagi menyebut nama dia, tidak lagi nyebut hidup-hidup lagi. Ya kedabikan akhirnya. Kedabikan manuver berakrobat politik. Dulu waktu sering diajak menghadiri acara Presiden, disowani, diundang ke Kertanegara, disebut di pidato, Jokowi relatif nggak kemana-mana tuh. Di Solo saja itu. Kalau keluar kota ya menghadiri undangan Presiden, ikut melonceng Danantara, hadiri penutupan retreat menteri, datang di HUT Gerindra. Lah sekarang, walalala, ya ke Medan, nemui Pak Kasmujo di Jogja, ke Bank Sampah di Banyumas, ke NTT saja dia jalani loh. Hingga melaporkan para penuduh ijazah palsu ke Bareskrim. Baru ke Jakarta, padahal melapor di Solo ya bisa loh. Ngapain sampai Jakarta? Ini demi apa? Ya demi dirinya tetap dianggap sebagai faktor penting. Biar masih jadi bahan pembicaraan rakyat. Tapi rakyat sekarang harus paham. Sampai jelang Kongres PSI, kok dia turut di perebutan Ketua Umum PSI. Kan norak banget itu, konyol. Ya biar jadi omongan saja. Sajane dia tuh ngerti, gak ada untungnya jadi Ketua Umum PSI. Ngompol sadar, apa tidak, sekarang Jokowi hanya merespon terkait yang menyangkut pribadinya. Dia udah gak peduli dengan rakyat. Jangankan tentang rakyat, terbongkarnya berbagai kasus korupsi. Meski itu menyangkut statusnya dulu sebagai presiden, dia cenderung pasif kok. Angslop bumi kayak Antasena.
Jadi Jokowi itu hanya fokus jadi orang penting, bukan jadi orang baik. Tahu maksudnya? Penting sebagai penentu perjalanan bangsa, penting bagi pemerintah Prabowo, penting bagi nasib rakyat, penting bagi PSI. Sebab dengan jadi orang penting, maka yang dituju hanyalah pengaruh, kuasa, kekuatan, mendatangkan materi, meski seringkali tak menenteramkan hatinya. Ini berbeda dengan jadi orang baik. Menjadi orang baik punya pengaruh baik pada pemerintah, berdampak baik bagi kehidupan rakyat, berefek baik pada pemerintah Prabowo, termasuk membawa kebaikan dalam kehidupan partai politik. Kebaikan selalu menyejukkan hati, meski risikonya tidak akan dianggap orang penting. Inilah ungkapan Begawan. Jangan salah paham, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol. Dadah.